لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan kali ini masih pertemukan kita di tempat yang mulia. Kita bermajelis saling menasihati, saling mengingatkan agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang taubat merupakan kunci kemenangan. Kalau kita bicara tentang kemenangan, maka sekarang di dunia ini banyak orang berlomba-lomba meraih kemenangan, tetapi kemenangan yang mereka lombakan, kemenangan yang mereka perjuangkan adalah kemenangan-kemenangan duniawi. Ya, menang dalam tender, ya, menang dalam proyek, ya, menang dalam ujian, ya, sukses dalam usaha, ya, menang dalam lomba, ya. Terkadang lomba-lomba yang maksiat, menang dalam judi, menang dalam hal berbagai macam, ya. Yang ini semua merupakan kemenangan yang semu, ya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan di akhirat. Kesuksesan yang sungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah menang. Maka dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Maka seorang mukmin, ya, harus sadar bahwasanya kemenangan yang sungguhnya, keberhasilan yang sungguhnya, kesuksesan yang sungguhnya adalah sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Percuma seorang di dunia sukses, berhasil, menang, tapi kemudian di akhirat dia merugi. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sungguhnya orang yang merugi, yang gagal, yang kalah, yang sungguhnya adalah orang-orang yang kalah di hari kiamat kelak, yang mereka rugi dengan keluarganya dan hartanya, ya. Ya, mereka merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka. Bisa jadi mereka terpisah dari keluarga mereka, ya, dan kehinaan meliputi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala dzalikal huwal khusranul mubin." Ketahuilah itulah kerugian yang sesungguhnya. Kerugian yang sesungguhnya. Itulah kekalahan yang sesungguhnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di hidup dunia ini yang menjadi problematika kita adalah kesulitan yang kita hadapi di dunia, apalagi di akhirat. Kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Di akhirat jelas, ya. Dosa membuat kita sengsara di alam barzakh. Dosa-dosa kita membuat kita sengsara di padang mahsyar, tatkala dihisab, tatkala di mizan, dan berujung pada neraka jahanam. Ada kesulitan yang kita hadapi kecuali akibat maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan apapun yang menimpa engkau kecuali akibat perbuatanmu sendiri. Keburukan apapun, semua keburukan lakukan. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Makanya seorang salaf berkata, "Ma nazala la turun menimpa kecuali akibat dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah." Dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah yang kita rasakan, sampai kesedihan, keletihan, sakit, hinaan, cacian, makian, gangguan, dizolimi oleh orang, semuanya akibat dosa yang kita lakukan.
Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wa syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, dari penyakit, tidak menimpanya kegelisahan, tidak menimpanya kemudian hamin tentang kekhawatiran tentang masa depan, wala ghammin, tidak ada kegelisahan, gundah gulana dalam hati, wala adan, dizalimi oleh orang, disakiti oleh orang, diambil harta oleh orang, ya, dikata-katain oleh orang, dituduh yang tidak-tidak oleh orang lain, wala syauka yushaquha, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menjadikan itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Berarti ini semua yang dialami ini karena dosa. Semuanya karena dosa. Itu cukup tadi kita mengatakan sebagaimana firman Allah, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpamu kecuali karenanya. Kalau kita sudah berbicara tentang kemenangan, ya, meskipun kemenangan yang sungguhnya adalah di akhirat, tetapi seorang mukmin seharusnya di dunia dia akan merasa bahagia jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa ya beramal saleh, baik seorang lelaki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, dia akan bahagia. Adapun orang yang berpaling, bermaksiat, maka akan diberikan kesengsaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada peringatanku, maka baginya kehidupan yang menyempitkan, dadanya sesak." Maka orang beriman seharusnya dia sebelum sukses di akhirat. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sungguhnya di dunia ada surga, yaitu ada kebahagiaan. Barang siapa yang di dunia tidak bisa masuk surga, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya orang beriman itu pasti bahagia, pasti bahagia. Apapun kondisi yang dia hadapi, selama dia beriman, selama kalau dia bermaksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan akan diberi kegelisahan, meskipun dia dipenuhi dengan memiliki jabatan yang tinggi, tapi kalau dia suka bermaksiat dia pasti gelisah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti godaan syaitan, maka membuat hati akan gelisah. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau Anda ingin sukses di dunia, terlebih lagi sukses di akhirat, maka jauhilah diri Anda dari dosa-dosa. Dan kita sadar bahwasanya kita pasti berdosa. Ini sudah sifat dasar manusia. Memiliki sifat potensi untuk makan, untuk minum, ya. Yang maksiat di antaranya agar kita bertobat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengakui kekurangan kita, agar kita tidak sombong, tidak angkuh dengan ibadah yang kita lakukan, karena kita sadar kita penuh dengan kekurangan. Allah Taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Kalian suka berdosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi kenyataan kita sering berdosa? Solusinya sangat mudah, yaitu bertobat. Sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang berusaha untuk tidak mudah melakukan maksiat, tapi bagaimanapun hebatnya Anda pasti akan terjerumus dalam dosa. Nabi SAW bersabda, istri mampu, tidak bakal mampu. Siapapun dia. Para anbiya juga bersalah. Nabi Adam pernah bersalah, Nabi Nuh pernah bersalah, Nabi Ibrahim pernah bersalah, Nabi Musa pernah bersalah, Nabi Yunus pernah bersalah. Nabi Muhammad SAW juga hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita sengsara, yang buat kita tidak bahagia, yang buat kita gagal di dunia maupun oleh karenanya kita dapati betapa banyak ibadah-ibadah yang agung, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang bikin masalah. Contoh, haji, ibadah yang sangat agung. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW,
Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Jadi maghfirah ini sangat penting karena dia adalah kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga contohnya tadi haji menghapuskan dosa-dosa. Contohnya puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga salat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza junibal kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang satu dengan salat yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, banyak ibadah-ibadah yang agung, janji Allah adalah agar diampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa ini problem besar. Tidak mungkin kita melakukan dosa kecuali pasti ada dampaknya. Baik berkaitan dengan dunia kita maupun berkaitan dengan akhirat kita. Dari sini kita tahu pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menghilangkan sumber problem kita. Problem kita ini apapun, tingkat RT, tingkat lurah, kelurahan, tingkat ya kabupaten, tingkat nasional, tingkat dunia, semuanya masalah dosa. Semuanya masalah dosa. Karena dosa-dosa yang kita lakukan maka kita mendapati banyak kesulitan. Oleh karenanya di antara solusi yang terbaik agar kita bisa terhindar dari itu semua, maka kita harus banyak beristighfar dan harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai manusia sekalian, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi." Beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Sungguhnya aku ini ya setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Bahkan terkadang Nabi dalam satu majelis beliau beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sekali duduk. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memotivasi kita untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu. Coba kita renungkan diri kita, betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Yang ini semua sumber permasalahan bagi kita. Ya. Pandangan kita zaman sekarang, zaman now, susah kita menjaga apa? Pandangan. Apakah mengumbar pandangan bukan dosa? Itu adalah dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertobat darinya secara khusus. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian, jagalah kemuliaan kalian. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita, tundukkanlah pandangan kalian. Agar kalian menang, agar kalian bahagia, ya. Agar kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini ayat dari Allah. Sekarang kita bermudah-mudahan dalam maksiat, melihat hal yang haram, melihat di YouTube, melihat iklan, jadi perkaranya mudah. Karena kita sering mengumbar pandangan, akhirnya kita menganggap remeh. Tidak terasa kita mengumpulkan maksiat tiap hari. Dahulu bagi kita mungkin memandang yang haram berat, kita menundukkan pandangan. Ya. Sekarang maksiat, hati kita terkadang mungkin menyepelekan maksiat tersebut. Sekarang kita bicara betapa banyak orang-orang komentar seenaknya, dan komentar tulisan sama dengan lisan. Lihatlah di Facebook, lihatlah di medsos, dia paparkan dengan berbagai macam tulisan, dengan berbagai macam tuduhan, berbagai macam tulisan, termasuk perkataan ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudah-mudahnya kita mendengar gibah, dengar berita acara gibah fulan, gibah ini, gibah anu. Jadi hal yang terbiasa. Saya pernah datang kepada Ahlul Baqi yang makna sabda sudah meninggal. Datang fitnah-fitnah setelah 50 tahun yang lalu, fitnah yang kita dapatkan sekarang. Yang mudah sekali, internet, HP dan yang lainnya. Kalau dahulu orang dalam rumah sudah dia tidak bermaksiat. Sekarang orang dalam rumah dia bawa HP-nya, sumber maksiatnya, semua dia bisa lihat segalanya di HP. Dia bisa ganggu istri orang, dia bisa lihat istri orang, dia bisa lihat maksiat, dia bisa ingin lihat apa yang dia kehendaki. Dalam rumah, tidak usah keluar rumah. Dulu orang dalam rumah selamat, sekarang dalam rumah terkadang lebih berbahaya. Sendirian gak ada yang lihat, mari
Dia tidak jaga pandangannya, dia tidak jaga telinganya, dia tidak menjaga tulisannya dan lisannya. Jadi siapa yang menjamin dirinya tidak berdosa? Kita tiap hari apa? Berdosa. Kita tiap hari berdosa. Dosa berkaitan dengan ketidakmampuan kita harusnya. Lihat, kita disuruh Allah untuk sholat, kita disuruh Allah untuk menyambung silaturahmi, kita disuruh Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak perintah-perintah, kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita masih kurang dalam orang tua, kita masih kurang dalam beramar ma'ruf nahi, masih kurang perhatian terhadap istri. Betapa banyak wanita kurang dalam menunaikan hak-hak suaminya. Kita diliputi dengan dosa-dosa. Tidak bisa menjalankan perintah Allah dengannya. Di sisi yang lain kita juga diliputi dari dosa-dosa karena kita kurang bersyukur. Kita tidak bisa mensyukuri dengan semestinya. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah kenapa kalau kita habis buang air keluar dari toilet kita mengatakan ghufranaka. Ya Allah, ampunanmu. Dia pandai bersyukur kepada Allah. Sungguhnya kita bisa buang hajat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perut kita ditahan, kita tidak bisa buang angin, tidak bisa buang hajat, maka itu dengan mudahnya mungkin tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam masih malas, mau sedekah masih pelit, ya. Mata masih tidak bisa dijaga, ya. Oleh karenanya para hadirin, masing-masing kita sadar kita penuh dengan dosa. Karenanya dosa-dosa inilah yang buat kita perkara dunia terkadang susah dalam masalah akhirat. Perkara dunia contohnya, mungkin rezeki kita seret, mungkin kita ya gagal dalam usaha karena mungkin dosa-dosa kita. Masalah agama mungkin kita susah untuk khusyuk dalam salat, mungkin kita malas untuk baca Quran, ya. Mungkin ya kita kalau baca Quran tidak terenyuh hati kita, susah untuk mengalirkan air mata. Hadir pengajian juga terkadang malas. Kalau dengar, lakukan. Karenanya pada kesempatan kali ini hadirin hadirat, kita akan bahas sedikit tentang taubat, bagaimana keutamaan taubat, dan dia merupakan kunci untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah ibadah yang sangat agung. Begitu agungnya dalam Al-Quran ayatnya tentang apa? Taubat banyak sekali. Yang menunjukkan Allah sangat suka dengan ibadah ini, ibadah taubat. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Semakin Anda sering bertobat, maka Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka Anda seringlah dalam perjalanan Anda, dalam keseharian Anda bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil berjalan, sambil ngantri, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibadah yang ringan, pahalanya besar. Ringan di lisan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Cuma memang kita orang suara yang didengar, ya. Ya, karena sekitar kita jarang yang beristighfar, jarang yang berzikir. Tapi kalau saya di Arab Saudi, sering orang-orang awam, orang-orang tua, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Kamu ada dosa apa hari ini banyak istighfar? Orang curiga sama kita. Sejak kapan bertobat? Sudah hijrah, ya. Kenapa? Karena suasana tidak mendukung. Suasana tidak mendukung. Nah, kalau syekh-syekh datang misalnya di Indonesia, saya temani, lihat kerjaan mereka istighfar. Istighfar, astagfirullah, berzikir. Nanti mereka ngobrol lagi, mereka beristighfar. Kalau saya tanya mereka jawab, setelah itu mereka berzikir lagi. Sudah hal biasa, subhanallah. Kita tidak biasa, makanya antum hidupkan itu. Jalan astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya. Allah maghfirli wa tub alayya. Banyak, ya. Jadi sering. Sungguh beruntung kata Nabi SAW, orang yang nanti di hari kiamat mendapati catatan istighfarnya banyak. Kenapa hadirin? Allah mencintai ibadah ini. Karena kalau Anda melakukan ibadah ini, Anda benar-benar diri Anda mengakui Anda tidak mampu terhindar dari dosa ini. Dan pengakuan Anda, penghinaan diri Anda di hadapan Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukti penghambaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan Anda. Ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berkata,
Ya, laula lam tuthnibu la dhahaballahu bikum thumma jaa biqaumin yuthnibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan binasakan kalian dan Allah akan datangkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suka jika Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai begitu cintanya Allah kepada orang yang bertobat, Allah sangat gembira. Sebenarnya dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lallahu afrahu asyaddu farahan bi abdihi idza taba ilaihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah sangat gembira dengan hambanya tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana, daripada salah seorang dari kalian dia sedang bersama ontanya, wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di onta tersebut ada bekalnya, makanan dan minumannya. Maka dia pun pasrah. Dia tahu dia tidak bisa selamat di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa, maka dia pun fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia ada sebuah pohon, dia pun tidur di bawah pohon tersebut menunggu kematiannya tadrijian, secara perlahan-lahan. Mulai dia kehausan, mulai dia kelaparan, maut seakan-akan keluar. Karena onta yang diharapkannya sudah pergi, makanannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut, minumannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut. Seandainya ontanya kabur, makanannya ditinggalkan masih mending. Ontanya kabur, ucul sak makan makanannya, sak minuman. Idza huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tadi muncul kembali. Masya Allah, bayangkan orang sudah menyangka dirinya bakalan mati, tahu-tahu apa? Ada kesempatan untuk hidup kembali. Maka dia segera fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun pegang tali kekang onta tersebut agar tidak ucul lagi. Saking gembiranya dia berkata, bersyukur kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ini gembiranya yang bisa digambarkan orang paling gembira di dunia, orang ini. Nabi menggambarkan kalau ada orang paling gembira di dunia, tahu ada kesempatan untuk hidup kembali. Ini orang paling menggembira. Ternyata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita sederhanakan, ya, saya kasih logika. Walillahil matsalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini Nabi ucapkan tatkala ada rasa cinta yang paling tinggi di alam semesta ini adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi Nabi gambarkan dalam kondisi yang sangat cinta itu luar biasa tatkala dia kehilangan anaknya. Buah hatinya hilang. Maka dia cari sana sini, anaknya masih kecil, dia cari kanan kiri enggak dapat. Tatkala dia cari, akhirnya dia dapat. Begitu dia dapat anaknya, maka dia segera peluk, maka dia pun segera mungkin menyusui anaknya. Artinya dia lampiaskan kegembiraannya. Dia alirkan kegembiraannya, kebahagiaannya kepada anaknya tersebut, kasih sayangnya. Waktu para sahabat melihat kondisi ini, kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladihi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Agar Anda tahu bahwa Allah sangat sayang kepada Anda. Anak kita kabur dari rumah, mungkin kita jengkel, ya. Tapi waktu anak kita sayang. Anak kita mungkin nakal sebulan enggak pernah, beritanya buruk terus, keluar dari rumah, lari dari rumah. Kira kita sayang atau tidak? Kita sangat sayang. Kita sangat sayang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang hambanya tadinya bermaksiat kepadanya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat mencintai ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama khilaf, mana yang lebih utama? Apakah orang yang terus dalam ketaatan atau orang yang bermaksiat kemudian bertobat? Saya kasih gambaran, ada dua orang, si A dan si B. Mereka bersahabat. Yang satu selalu taat kepada Allah, yang satunya taat kepada Allah kemudian menyimpang, bermaksiat, melakukan kemaksiatan. Yang satu berjalan terus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang satunya terhenti, dia kemaksiatan. Setelah sekian lama, mungkin beberapa selang waktu, dia sadar kemudian dia kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah. Dia taubat kepada Allah. Kata saya, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Ngerti pertanyaannya enggak? Kawan nih, sama-sama dari Klaten ya. Si A selalu taat kepada Allah, sholat, ngaji, bakti sama orang tua. Si B juga demikian, tapi tengah jalan
dia bermaksiat, ketemu dengan kawan-kawan yang mukhamar, kemudian dia mungkin pacaran, mungkin dia nonton film porno, mungkin dia berzina, mungkin yang lainnya. Kemudian setelah itu dia sadar kembali. Si A sudah terus melanjutkan perjalanannya. Ketika dia kembali, dia bertobat kepada Allah. Sekarang mana lebih afdal, si A atau si B? Hah? Yang bilang A angkat tangan. Insyaallah. Ada khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal, si A atau si B. Dan afdal karena si A jalan terus, si B sudah ketinggalan. Yang mengatakan si B lebih afdal, mereka mengatakan karena si B ketika dia bertobat, dia melakukan ibadah dan pernah merasakan bagaimana hancurnya hati si B. Bahkan kalau si A yang bisa melakukan cuma apa? Si B yang pernah tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Ibadah taubat ini membuat dia loncat ke depan dengan cepat. Sehingga sebenarnya mengatakan yang lebih afdal si artinya dia kembali kemudian dia benar-benar bertobat kepada ngambil jalan tengah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, dilihat bagaimana kondisi si B setelah dia bertobat. Ada orang setelah bertobat imannya turun, ada orang setelah bertobat imannya semakin naik. Contoh, dia tadinya taat kepada Allah, kemudian dia bermaksiat. Setelah dia kembali ternyata tobatnya masih kurang. Masih ada sisa-sisa maksiat yang dia masih banyak maksiat, masih nostalgia, masih mikir pacarnya ya. Masih nyari-nyari pacarnya di mana? Di Facebook dan yang lainnya. Ini berarti dia sudah bertobat tapi tobatnya belum benar. Sehingga kondisi dia menurun. Karena apa? Karena maksiat itu asarnya di hatinya, ya. Tidak gampang. Seorang yang bertobat dari berzina tidak gampang, dia benar-benar bertobat nasuha. Ya, terkadang masih ada bayangan-bayangan masa lalunya, ya. Tapi seandainya kalau dia bertobat dengan tobat yang menjadikan dia lebih baik, maka dia pun menjadi lebih baik, ya, daripada dia sebelumnya. Ya, para sahabat yang pernah bermaksiat kemudian bertobat, maka kedudukan mereka semakin mulia. Contohnya seperti para anbiya yang pernah salah kemudian mereka bertobat, maka kedudukan mereka lebih mulia dari sebelum mereka berdosa. Setelah mereka berdosa dan bertobat, kedudukan mereka lebih mulia. Azan. Jadi ini semua dalil dari saya datangkan ya ikhwan, untuk saya jelaskan kepada antum bahwasanya taubat itu ibadah yang mulia. Antum harus senantiasa membasahi lisan antum untuk istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ente bisa jaga pandangan ente. Ente bisa jaga lisan ente. Ente sudah tunaikan hak kedua orang tua ente. Ente sudah tunaikan hak istri, sudah tunaikan hak anak-anak. Sudah benar. Nabi salat sampai kakinya bengkak. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda salat seperti ini? Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kata Nabi, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karenanya tatkala kita sadar kita banyak diliputi oleh dosa, setiap hari kita berdosa dan Allah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian berbuat maksiat siang dan malam. Ada maksiat yang kita sadari, ada maksiat yang tidak kita sadari. Bertobat, kita semakin membuka kunci pintu kesuksesan di hadapan kita, di dunia maupun di akhirat. Jadi ini yang pertama, bahwasanya ibadah taubat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang bertobat Allah berikan banyak anugerah di dunia. Allah berikan banyak anugerah di dunia. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, kemudian mengeluhkan tentang hartanya yang sedikit, kurang harta. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istighfarlah. Muridnya memperhatikan. Ada lagi datang minta fatwa Hasan al-Basri, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Kata Hasan al-Basri, istighfarlah. Ada orang datang mengeluhkan kekeringan, kemudian bertanya bagaimana dengan solusinya. Kata Hasan al-Basri, beristighfarlah. Setiap ada masalah datang kepada Hasan al-Basri, jawabannya beristighfarlah, bertaubatlah. Karena semua musibah, ya, kita azan dulu kemudian sholat. Lanjutkan pengajian kita. Jadi kalau kita di dunia menghadapi kesulitan apapun, agar kesulitan tersebut hilang, maka kita beristighfar. Ada yang bertanya masalah, selalu solusinya
murid-muridnya bertanya, kenapa anda setiap ditanya masalah solusinya selalu istighfar? Maka dia pun bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkataan Nabi Nuh, "Kepadukum bi amwalin wa banin, wa yaj'alukum jannatin, wa yaj'alukum anhar." Maka aku berkata kepada mereka, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku berkata kepada mereka, istighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ingat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam orang-orang kafir yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh berkata, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, hujan berkah. Ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang berkah, harta yang berkah. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Allah akan tumbuhkan tumbuhan bagi kalian, bahkan Allah alirkan sungai-sungai bagi kalian. Kalian sekarang tandus, tidak ada hujan, tidak ada sungai. Allah akan alirkan sungai-sungai kalau kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan hujan yang penuh dengan berkah. Azab. Hujan apa? Azab, bukan hujan berkah. Nah, lihat, kalau orang kafir saja bertobat kepada Allah, diberi rezeki, diberi anak-anak yang kaya, diberi hujan yang berkah, bagaimana kita orang Islam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini dalil bahwasanya istighfar dan taubat adalah solusi segala permasalahan di dunia ini, segala permasalahan. Jadi kalau antum misalnya dagang enggak laku-laku, antum istighfar. Astagfirullah. Dosa apa ini kok enggak laku-laku dagangan? Antum pulang diomelin sama istri, astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa mas astagfirullah? Sampai sebagian salah mengatakan, aku mendapati dampak dari maksiat yang aku lakukan pada pembantuku, pada dabahku, pada kendaraanku. Berkaitan dengan diri kita, problem tersebut berkaitan dengan keluarga kita, semua gara-gara maksiat yang kita lakukan. Makanya, ya, kalau ada problem, istighfar. Apapun. Atau merasa gelisah, istighfar, astagfirullah. Ada kekhawatiran yang tidak berhenti-berhenti, astagfirullah, astagfirullah. Itu pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ustaz, apakah semua ujian pasti karena dosa? Bisa kemungkinan kedua, oh saya diuji karena untuk angkat derajat, maka terlalu jauh. Ente siapa ente? Kalau ente nabi mungkin lah ya. Tapi kalau ente kayak model kayak gini, setiap hari nonton YouTube, oh saya diangkat derajat oleh Allah, terlalu jauh kayaknya. Ya kita suudzon kepada diri kita. Kita bilang mungkin, ya saya dosa-dosa. Kalau ternyata ujian tersebut mengangkat derajat, alhamdulillah. Tapi kita pastikan kita yang dosa. Ya, kalau ada ujian yang kita hadapi, musibah kita hadapi, kita sabar, mengurangi dosa-dosa dan mengangkat derajat, plus dua-duanya, mengurangi dosa dan mengangkat derajat. Tapi di antara solusi yang bisa kita lakukan, kita banyak apa? Istighfar, astagfirullah, tubu ilaih, astagfirullah, tubu ilaih, astagfirullah, tubu ilaih. Seperti itu. Benar-benar kita minta ampun kepada Allah agar diberi solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Yunus alaihissalam begitu ditelan oleh ikan paus, apa dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus alaihissalam seorang nabi mengakui kesalahan. Mengakui kesalahannya, maka Allah pun mengeluarkan dia dari ikan perut ikan paus. Allah beri solusi. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan dia bertasbih, mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah, maka aku akan biarkan, maka dia akan tinggal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Jadi kalau antum kena masalah apapun, segera istighfar dan bertobat. Masalah dakwah, dan itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu dia menjelaskan tentang 20 sebab kenapa seorang harus memaafkan, harus bersabar. Dia sebutkan kalau anda ditimpa dengan kezaliman, ditimpa dengan musibah, introspeksi diri. Jangan langsung anda lemparkan kesalahan kepada orang lain. Pertama, lemparkan kesalahan kepada diri kita. Istri kita ngomel sama kita mungkin karena dosa yang kita yang kita lakukan sehingga dia tidak terkontrol. Setiap ada kesalahan, kembalikan kepada diri kita terlebih dahulu. Baik. Jadi orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan dia sukses di dunia. Allah dimudahkan dakwahnya. Kalau dia seorang pedagang, insya Allah dimudahkan dagangnya. Ya. Kalau dia berniat menjalankan sunnah, insya Allah dimudahkan menjalankan sunnahnya. Sampai saya bercanda kepada sebagian teman, bercanda ibu-ibu enggak. Kalau ente ditolak, astagfirullah, astagfirullah, biar diterima.
Dan intinya semua problematika ini karena apa? Karena dosa. Antum yakin atau tidak? Yakin, sudah, itu karena dosa. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun keburukan yang menimpamu karena kesalahanmu. Baik, ini di dunia Allah berikan ketenangan, di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabul sebanyak buih di lautan, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak jumlah butiran pasir di alam semesta, sebesar bumi ini. Kalau kamu bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosa. Mudah bagi Allah. Tidak ada dosa sebesar apapun di hadapan Allah jika seorang bertobat. Karena Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur, Allah Ghafir. Sebanyak apapun dosa dilakukan, kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Berulang-ulang 1000 kali dia lakukan, Allah akan ampuni. Ya. Ibadah mungkin sangat dibenci oleh iblis. Kenapa iblis? Bayangkan kalau ada iblis iblis menggoda seorang. Orang ini mungkin sudah bermaksiat 80 tahun mungkin. Dari sejak lahir maksiat. maksiat 80 tahun. Iblis sudah sangka ini jadi teman saya nanti di neraka. 80 tahun maksiat, syirik, musyrik, bunuh orang semuanya. Begitu umur 81 dia bertobat. Di ujung-ujungnya malah bertobat. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keistimewaan taubat, seorang kalau bertobat dosanya diampuni sebesar apapun, sebanyak apapun, ya. Allah Maha mengampuni. Makanya di antara ayat dalam Al-Qur'an, ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlul maghfirah, yang ahli untuk memaafkan. Itulah Allah Subhanahu. Tidak pantas untuk dimaafkan, Allah bisa memaafkan. Yang penting ente minta maaf. Mungkin kita tidak pantas untuk dimaafkan, benar, dosa terlalu banyak, maksiat terlalu berulang-ulang. Maksiat, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Tidak pantas kalau kita hukum. Kita kalau punya anak buah nyolong, kita ampuni. Nyolong lagi kira-kira gimana? Kita ampuni? Enggak. Kita panggil polisi. Saya ampuni engkau di penjara. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Maksiat kembali lagi, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Tidak pantas untuk diampuni, tetapi Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah ahli untuk mengampuni. Ya. Makanya seorang penyair pernah berkata, in azumat dunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Allah, meskipun aku tahu dosaku begitu banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosa. Menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. At-taibu minad dam kama la damba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Contoh nyata seperti penyihir Firaun. Anda lihat kisah penyihir Firaun menakjubkan. Mereka kerjaannya tukang sihir. Tukang sihir musyrik atau bukan? Atau tidak? Iya, kerjaannya begitu. Profesinya cari duitnya jadi penyihir. Puluhan tahun jadi diundang untuk duel sama Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah mereka berbondong-bondong semangat dengan niat yang buruk untuk mengalahkan Nabi Musa. Bahkan mereka mengatakan bi'izzati Fir'aun, demi keperkasaan Fir'aun waktu mereka berduel dengan Nabi Musa. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka berkata, wahai Fir'aun, kalau kami menang, apakah kami dapat upah? Kata Fir'aun, iya. Bahkan betapa semangat para penyihir tersebut. Makanya mereka datang rame-rame, bekerja sama dalam kesyirikan, ya. Bersabar menghadapi Nabi Musa. Mereka kumpul rame-rame duel sama Nabi Musa. Bayangkan puluhan tahun kerjaannya penyihir, berperang melawan Nabi Musa utusan Allah. Bahkan sudah minta jabatan kepada Firaun. Begitu mereka duel, mereka kalah. Kemudian mereka bertobat, mereka tidak Firaun. Ya. Firaun mengatakan, apa kalian ma antaqa, silakan lakukan apa yang engkau hendak lakukan. Inna ma hadhil hayatud dunya, kehidupan ini cuma kehidupan apa? Dunia. Kami ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal husnul khatimah setelah sekian puluh tahun dalam kesyirikan. Sudah gagal. Sudah selama ini saya goda dia, ternyata di ujungnya dia bertaubat kepada Allah. Itu ente tengah-tengah maksiat tewas repot. Berhasil iblis. Berhasil. Ya, saya
Auzubillah, sebagian orang berzina, nantilah saya bertobat, nantilah. Begitu sedang berzina, jantungan terus tewas. Seorang nonton film porno, nantilah saya bertobat habis ini. Lagi 2 seri, 3 seri. Tidak sempat bertobat. Kita nggak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Oleh karenanya di antara keistimewaan taubat di akhirat, kalau seorang sudah bertobat, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa tersebut. Kemudian bukan cuma itu. Allah kasih bonus. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum yukaffira ankum. Bertobatlah kepada Rabb kalian dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa sebesar apapun, sebanyak apapun. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Untuk tidak Anda zalimi, Anda pukuli, Anda maki-maki dia, minta maaf. Kemudian dia bilang, "Iya, saya maafkan engkau dan ini mobil hadiah buat engkau." Ada yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan orang, ya ente memang brengsek, ente memang kurang ajar, tapi dia sudah maafkan. Ya. Allah, tatkala Anda bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, setelah Allah berikan berbagai macam nikmat kepada Anda, nikmat istri, nikmat anak, nikmat berbagai macam kenikmatan, Anda bermaksiat, membangkang perintahnya, durhaka atas perintahnya, kemudian Anda kembali kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahan tersebut tanpa mencela Anda, tanpa memaki Anda. Dan tidak perlu dilihat oleh banyak orang, Anda sendirian. Anda silakan bermunajat kepada Allah. Sungguh maha indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh maha baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau minta maaf sama orang, betapa banyak pertanyaan kepada saya, "Ustaz, saya minta maaf, orang yang tidak memaafkan saya." Padahal kesalahannya sepele. Itu pun dia tidak memaafkan. Dia bilang, "Saya bukan bunuh anaknya, bukan nyuri barangnya, enggak, pengen salah ngomong, salah kata-kata." Itu pun minta maaf, tidak memaafkan. Kadang kita harus mengemis-ngemis, kadang kita harus merendahkan diri. Itu pun tidak dimaafkan. Kalau Allah, ente tinggal bangun malam, ente curhat kepada Allah, Allah selalu mendengar, maha mendengar. Susun kata-kata sebagaimana kita mau ketemu dengan bupati, mau ketemu dengan presiden, susun kata-kata semalam suntuk nggak bisa tidur. Ente ketemu Allah, biarkan mengalir dari hati Anda. Dalam sujud minta ampun kepada Allah. Apakah Allah mencela? Tidak sama sekali. Apakah Allah menghardik? Tiba-tiba datang halilintar. Makanya saya sudah bilang jangan macam-macam. Nggak ada. Nggak ada. Ente tinggal minta maaf, tinggal menangis di depan Allah, semuanya telah selesai. Bukan cuma itu, dikasih bonus surga. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang minta maaf sama dia, kemudian dia bilang, "Ya, saya maafkan kamu dan ini rumah buat kamu." Tidak ada. Ini cewek cantik buat kamu, apalagi? Ini Allah, ente salah, ente minta maaf, dikasih bidadari. Apalagi yang kurang? Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh benar perkataan Nabi SAW, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan seorang anak waktu salah sama orang tuanya, sama ibunya, terkadang ibunya tidak memaafkan. Terkadang ibunya marah dulu, terkadang ibunya maki dulu baru memaafkan. Itu ibunya sendiri. Allah tidak pernah begitu. Allah tidak pernah begitu. Biar Anda tahu bahwasanya Anda memiliki Tuhan yang sangat sayang kepada Anda. Jadi orang kalau bertobat kepada Allah di akhirat, diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ditinggikan derajatnya. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Ini 3 dosa paling besar. Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang-orang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan dosa ini, syirik kepada Allah, berzina, membunuh orang, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosanya pada hari kiamat. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Kepada siksaannya akan dilipat gandakan. Dikekalkan dalam neraka jahanam. Setelah itu Allah mengatakan, "Illa man taba," kecuali orang yang bertobat, "wa amana wa amila amalan shalihan." Kemudian dia beriman dan beramal saleh. Mereka ini dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan. Bayangkan, maksiatnya dirubah jadi pahala. Apa yang lebih indah daripada ini?
Apalagi yang lebih baik daripada ini. Maka kalau Anda ingin sukses dunia maupun di akhirat, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin, ya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar di pagi hari, petang hari. Anda boleh istighfar 100 kali di pagi hari, istighfar 100 kali di petang hari. Anda bisa baca doa sayyidul istighfar di pagi hari dan petang hari. Habis salat kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Yang pertama hadiah bagi yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan satu dalil tentang keutamaan bertobat? Satu dalil. Berdiri. Sebutkan nama, umur, status. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Rito. Rito. Umur? Umurnya 18 tahun. Status? Statusnya masih jomblo. Kasih ya. Jawabannya? salah satunya itu dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat. Punya ibadian dari nasroh Bukan surat Ad-Dariyat. Ya. Kemudian tidak saya bacakan tadi di pengajian. Jadi hadiahnya cuma 100.000. Ya, sini silakan. Mudah-mudahan bisa buat mahar. Sama buku ya. Insyaallah. Allah ibarik fi. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua. Sama, siapa yang bisa sebutkan dalil tentang keutamaan taubat dari ayat-ayat yang saya bacakan? Silakan, berdiri. Sebut nama, usia, status. Maju, saya nggak dengar. Mohon maaf. Monggo Pak, silakan Pak. Ya. Usia berapa? 62. Status sudah jelas. Silakan jawabannya. Bunyinya? Karena jawabannya benar. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Pertanyaan ketiga. Coba siapa yang bisa jelaskan dari beberapa sisi bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Angkat tangan, berdiri. Jomblo Klaten. Siapa nama? Umur? Status? Jelas ya. Masih lajang, silakan. Apa? Ente sini pakai mic sini. Bahwasanya Tolong perhatikan ya, ini jomblo ya. Kalau ada yang silakan. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Karena seorang ibu terhadap anaknya, kadang juga jika seorang anak melakukan kesalahan terhadap ibunya, ibu masih memarahi, kadang memberitahu dengan keras baru dimaafkan. Tapi Allah, jika hambanya melakukan kesalahan dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah langsung mengabulkan, karena Allah Maha mengampuni hamba-hambanya yang bertobat. Satu, yang kedua. Kalau Allah Subhanahu wa taala jika hambanya bertobat pasti dimaafkan dan diberi surga dari sana. Tapi seorang jika pasti Nggak dikasih mobil. Oh ya, Masya Allah. ya, Ini saya kasih bonus 100, 200,
Semuanya lah 350 ya. Masya Allah. Allah ya. Ya nanti kapan menikah? Hah? Minta restu orang tua ya. Allah ya. Sekarang yang mau bertanya saya persilahkan. Yang mau bertanya saya persilahkan. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diterima sholatnya. Masalah ini bahwasanya seorang yang minum khamr tidak terima sholat, maka tidak dibiarkan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan seorang tidak terima sholat yang 40 hadis, di antaranya minum khamr, di antaranya pergi ke dukun, man ata kahinan fasal an syai'in lam tuqbal, tidak diterima sholatnya sampai dia kembali kepada majikannya. Di antaranya 2 orang yang bertengkar, sholatnya tidak diterima sampai kemudian akur kembali. Namun tidak bisa kita kiaskan kepada seluruh maksiat. Kita hanya terbatas kepada nas-nas dan dalil yang datang. Ada beberapa maksiat yang disebutkan kalau dilakukan maka sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Ini antum dapat hadiah. Uangnya sudah habis tapi. Ada lagi yang bertanya? Hah? Apabila berbuat salah, membunuh orang, mencuri, dan macam-macam lain, apa nanti di akhirat itu kan sudah tobat? Kalau itu apa aibnya dipertontonkan pada umat? Pertanyaan beliau tentang orang, silakan dulu. Hadiahnya sudah habis. Beliau bertanya, hafizahullah taala wa baraka fi, mungkin pernah mukul orang, pernah ngambil harta orang, pernah ganggu istri orang ya, dan berbagai macam maksiat. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah, apa akan dipertontonkan kepada? Kalau seorang sudah bertobat tidak bakalan dipertontonkan kepada umat. Tetapi apakah akan dia lihat kembali? Itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Saya ulangi, pendapat orang yang sudah bertobat dari dosa-dosanya tidak akan diungkit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan keumuman hadis, at-taibu minadz dzam kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosa lagi. Sudah, seperti dia tidak pernah melakukan. Kemudian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah berarti terhapus. Catatannya pun sudah tidak ada, dihapus. Allah juga berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Sehingga catatannya sudah tidak ada, Allah tidak akan ungkit kembali. Ini pendapat sebagian salaf. Namun kebanyakan ulama berpendapat kalau orang sudah bertobat tetap diperlihatkan. Yang dihapus cuma azabnya, dosanya, tapi catatannya masih ada. Catatannya masih ada. Mereka berdalil dengan misalnya yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari tersebut orang akan melihat, ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Di antaranya dia diingatkan dengan catatannya, ikra kitabak, baca catatan, baca catatan. Ya, kemudian juga dalam hadis Allah Subhanahu wa taala tatkala menghisab seorang mukmin, Allah dekatkan, kemudian Allah tutup, tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah saja. Orang mukmin tidak akan dihinakan pada hari kiamat kelak antara Allah dengan dia. Kemudian Allah ingatkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kau pernah begini, kata dia, na'am ya Rabb, saya pernah begini, saya pernah begini, saya begini. Kata Allah, wa qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia saya tutup dosa-dosamu ini. Sekarang di akhirat saya ampuni. Ya, saya ampuni. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat kalau kita sudah bertobat, meskipun tobat kita diterima oleh Allah, meskipun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tetap akan diingatkan kembali oleh Allah pada hari kiamat. Maka ikhwan, ini cukup sebagai zajar, sebagai peringatan kepada kita jangan bermaksiat meskipun kita bakalan bertobat. Karena tatkala kita diungkit kembali oleh Allah pada hari kiamat kelak, kita akan malu. Ya. Dan ini khilaf tadi saya katakan, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua, adapun diumbar di hadapan umum maka tidak, maka sudah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sering terjerumus dalam dosa bermaksiat ketika sendirian. Saya tahu dosa tersebut dapat menggugurkan amal ibadah saya, bahkan menghambat terkabulnya doa. Saya bertobat terjerumus lagi, bertobat terjerumus lagi. Saya pun tahu bahwa kita tidak boleh putus asa dalam mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya agar saya bisa meninggalkan dosa ini, Ustaz?
Ini pertanyaan terlalu banyak sampai orang datang kepada saya kemudian menangis di hadapan saya, yaitu melihat ya film-film yang tidak benar, aurat-aurat wanita, melihat film porno. Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now. Ya. Jadi ini adalah maksiat zaman sekarang. Karena terbukanya internet, kemudian orang Islam kecanduan melihat hal-hal yang haram. Dia berjuang, dia bertobat kembali lagi, berjuang bertobat kembali lagi. Dan hendaknya dia selalu berjuang sampai dia meninggalkan dosa tersebut. Tapi di antara hal yang bantu dia untuk meninggalkan hal ini, maka saya ingatkan bahwasanya dengan dia setiap hari seperti itu atau dalam waktu dia melakukan demikian, maka dia hanya menghabis-habiskan waktunya. Bayangkan seorang kalau setiap hari kecanduan menonton film porno, dia nonton setengah jam, 1 jam, ya. Bayangkan kalau sudah sebulan 30 jam. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun berapa ratus jam yang dia buang-buang untuk maksiat dan semua akan dia dapati pada hari kiamat kelak. Sampai ada beberapa orang yang kemudian terjebak dalam maksiat ini berbelasan tahun. Sampai di antara mereka ada yang sudah menikah masih terus terbawa kecanduan tersebut. Bayangkan kalau dia meninggal dalam kondisi membawa maksiat yang begitu banyak yang dia kumpul bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, apa nasibnya di hari kiamat kelak? Maka dia ingat hal tersebut, jangan dia buang-buang waktunya untuk hal yang imannya bagaimana tidak turun. Semua sampah, kotoran, keburukan, kehinaan dia lihat di dalam film-film seperti itu. Dulu ada seorang yang soleh namanya Jurej. Dia pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian akhirnya dia tidak jawab karena dia sedang sholat. Maka ibunya marah, kemudian ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan anakku Jurej sampai kau buat dia melihat wajah pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Akhirnya dia dituduh berzina sampai wanita tersebut mengaku berzina dengan dia, bahkan punya anak sampai dia melihat wajah pezina tersebut. Dan ini menunjukkan melihat wajah pezina itu kehinaan, menghabiskan imannya, sangat menghinakan dirinya. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkara kedua, bayangkan kalau dia sedang bermaksiat tahu-tahu dia meninggal dunia. Sekarang Allah tutup aibnya, mungkin berapa tahun lagi Allah akan bongkar aibnya. Betapa banyak orang sekarang yang sedang menutup aibnya, puluhan tahun yang lalu dibongkar oleh orang-orang yang jahat sekarang. Kalau dia tidak segera bertobat, bisa jadi suatu saat Allah akan bongkar aibnya. Dan itu perkara yang sangat menghinakan apa? Dirinya. Masih mending Allah bongkar aibnya, Allah buat dia meninggal dalam kondisi demikian. Dia sedang asik-asik melihat yang haram, tahu-tahu Allah cabut. Dengan hal ini, maka dia harus lawan. Parah daripada kecanduan narkotik, lebih parah daripada kecanduan. Adapun khamar, objeknya cuma satu, itu aja. Tetapi film porno objeknya banyak, judulnya banyak, pemainnya banyak, ya, sehingga dia selalu maka untuk menghilangkan kecanduan ini dia bertobat kepada Allah, menangis melawan dirinya, melawan nafsunya, ya. Kalau dia bisa meninggalkan, insya Allah 2 bulan 3 bulan dia akan ada syahwatnya ingin nonton, segera pergi cari kawan, cari kesibukan, pergi ke masjid, nangis dan yang lainnya. Pokoknya setiap kesibukan kemudian dia pergi sampai kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa meninggalkan, maka niscaya kecanduan tersebut akan hilang. Kalau kecanduannya sudah hilang, maka jangan sekali-sekali coba-coba dia melihat lagi. Sedikit saja sesuatu maksiat dia lihat akan memunculkan nostalgia yang telah lalu, maka dia akan kembali lagi seperti sedia kala. Kalau Allah sudah hilangkan kecanduan tersebut, jangan coba-coba lagi. Dan yang terakhir, kalau dia belum nikah, segera nikah. Ya. Kalau tidak nikah, repot di sama orang jomblo. Kalau ente punya uang zakat, kasih zakat sama dia, biar dia bisa nikah. Benar, boleh kasih zakat sama. Kasihan akhi dia menderita. Pemuda zaman dahulu tidak seperti pemuda zaman sekarang. Sekarang maksiat di mana-mana. Kalau kita bisa bantu segera dia menikah, maka segera menikah. Obat yang paling utama untuk menghilangkan penyakit seperti ini adalah apa? Menikah. Ustaz, jika kita melakukan amalan dosa yang menghapuskan amalan kebaikan kita yang telah lalu, kemudian kita bertobat, apakah pahala kita yang telah lalu dihapuskan akan kembali lagi? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama pertanyaannya. Jomblo istiqomah, tetapi ketika sendiri ada godaan untuk berbuat maksiat, sama. Ini penyakit anak muda zaman sekarang. Jawabannya kawin. Dan saya ingatkan pada orang tua, jangan halangi anak Anda segera kawin.
Jangan buat dia terjebak dalam lautan kemaksiatan. Jangan buat dia tiap hari merusak pandangannya dari hal yang haram. Bantu dia untuk menikah. Saya punya kawan dari Saudi. Dia tanya, "Ya akhi, Syekh, ente anaknya berapa?" "Anak saya 10. "Oh, Masya Allah, Syekh. Itu baru laki-lakinya, belum perempuannya." Masya Allah. "Kok bisa?" Dia, "Saya dulu nikah, saya masih SMA. Saya nikah, kemudian kakak saya pun demikian, adik saya pun demikian. Jadi orang tua kita nikahkan kita, kemudian tinggal di rumah kita. Sampai saya punya anak 2 atau 3 baru pindah rumah. Dididik oleh orang tua kita, kalau ada masalah dibimbing oleh orang tua saya, demikian. Alhamdulillah dia menjadi orang berhasil, bahkan menjadi istilahnya politikus top di Arab Saudi. Pernah saya tidak bisa cerita orang. Intinya orang tuanya membantunya untuk apa? Menikah. Maka kalau anak kita terlihat gejolak macam-macam, mulai gelisah dan ini, segera nikahkan. Kita arahkan, kita nikahkan. Ya. Kita bimbing dia. Ya. Kalau dia kuliah kita biayai, lanjutkan kuliahmu, dia nikah nggak ada masalah, sehingga dia hilang dari berbagai macam khayalan-khayalan yang ada di benaknya akibat tontonan-tontonan yang tidak benar. Wallahu alam bishawab. Iman sering naik turun, tapi banyak apa turunnya? Kata tahu kapan imannya turun, kapan imannya naik. Kalau dia tahu dia begini imannya turun, maka jangan dia lakukan. Contoh, dia tahu kalau dia ngobrol sama si fulan bakalan imannya turun. Kenapa? Si fulan tukang gibah. Ya jangan ngobrol sama dia. Dia tahu kalau dia lihat Facebook imannya turun, dia jangan buka Facebook. Kalau dia nekat ya berarti dia sengaja. Seorang harus ngerti kapan imannya turun, kapan imannya. Kalau dia tahu begini imannya naik, lakukan imannya naik. Karena seorang bisa merasakan imannya naik atau turun. Ustaz, ketika kita berdoa, bolehkah kita meminta sesuatu yang spesifik atau kita meminta kepada Allah untuk memilih? Ini gimana? Saya ingin pergi ke Klaten atau ke Jogja, tapi saya lebih condong ke Bandung. Saya ingin teknik atau tarbiyah, tapi saya lebih condong ke sipil. Apakah harus saya sebutkan minta teknik sipil? Oh, teknik sipil. Atau minta Allah berikan yang terbaik untuk saya. Mengapa kita minta yang spesifik, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, saya ingin sekali, misalnya kita ungkapkan, ya Allah, saya ingin sekali di teknik sipil, tetapi tentu pilihanmu yang terbaik, pilih yang terbaik bagiku. Tapi kita minta. Ya, bisa jadi Allah pilihkan, kemudian Allah beri kebaikan di balik permintaan kita tersebut. Tapi serahkan kepada siapa? Allah. Yang lebih baik tidak sekolah daripada sekolah. Ya benar. Terkadang seorang ya khairul lakum, betapa sering engkau membenci sesuatu itu lebih baik bagi. Dan yang terbaik adalah al-khirah khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang lafaz istighfar yang Rasulullah ajarkan banyak. Di antaranya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Bebas. Ya, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Rasulullah pernah mengucapkan semuanya. Yang penting waktu Anda istighfar, Anda menghayati ucapan Anda tersebut. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, tutuplah aib-aibku, ya Allah, jauhkanlah aku dampak dari maksiat yang aku lakukan. Itu makna Rabbi ghfirli. Tapi ada yang bertanya langsung? Yang lain? Monggo berdiri. Bagaimana dengan dari bertobat tidak dibalas, paham? Atau nanti mau dibalas juga? Baik, terakhir yang bertanya, ya coba berdiri, sebut namanya siapa? Syifa. Umur? Cipa. Jipa. Ya. Jipa. Usia berapa? 29 tahun. Status sudah menikah. Sudah punya anak? Alhamdulillah. Apa pertanyaannya? Ini pembahasan panjang lebar oleh para ulama. Kita di antara raja dan khauf. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Dosa sebesar apapun Allah
Tawwabur Rahim. Menerima taubat harusnya menerima taubat. Di antara konsekuensi dari nama Allah. Seharusnya kalau kita bertobat Allah ampuni kita. Yang penting kita memenuhi persyaratan apa? Taubat. Kita tidak tahu taubat kita tidak diterima atau tidak. Makanya kita di antara husnudzon, antara roja dan khauf. Berharap Allah terima karena Allah sifat-sifatnya Maha menerima taubat. Tetap saja tapi ada kekhawatiran jangan-jangan tidak diterima. Tapi saya lebih condong pada konsekuensi bahwasanya namanya Allah Maha terima taubat. Harusnya Allah terima taubat seorang hamba selama syaratnya dipenuhi. Kapan syaratnya dipenuhi, maka taubatnya diterima. Tinggal kita fokus bagaimana kita penuhi syarat taubat atau tidak. Para ulama menyebutkan syarat taubat yang pertama, al-iqla' anidam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesali. Yang ketiga, al-azam ala al-adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Kapan dalam diri kita terpenuhi tiga syarat ini, kita sedang tidak melakukannya, kita menyesali benar-benar, kita bertekad untuk tidak kembali, maka dosa kita diterima, taubat kita diterima, dosa kita diampuni, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan suatu hari di kesempatan yang lain, itu dosa yang baru. Selama waktu kita bertobat memenuhi persyaratan apa? Taubat. Hukum asalnya Allah terima taubat kita. Hukum asalnya Allah terima taubat kita. Demikian saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.